Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik atau sering disingkat juga dengan GEM? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yap, betul banget. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi gelombang elektromagnetik ini dia dapat merambat di ruang hampa sekalipun. Nah, contohnya adalah gelombang cahaya ya. Karena gelombang cahaya dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, gelombang elektromagnetik ini juga dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Saling merambat tegak lurus. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya, di mana medan listrik E, nih yang coklat, saling tegak lurus terhadap medan magnet B, nih yang ini ya, dan tegak lurus kembali dengan arah rambat gelombangnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dia dapat merambat dalam ruang hampa ya, yang tadi. Jadi dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal di mana arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Nah, di mana yang tadi ya sudah dijelaskan pada gambar, di mana getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dan keduanya saling tegak lurus terhadap arah rambatannya. Kemudian yang keempat, arah perambatannya itu tidak dibelokkan atau tidak disimbangkan baik pada medan listrik maupun pada medan magnet. Jadi arah perambatannya itu lurus ya, seperti pada gambar tadi. Kemudian, memiliki sifat umum gelombang, yaitu dapat mengalami polarisasi atau pengkutuban, refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, interferensi atau perpaduan, atau penggabungan dua gelombang ya, dan difraksi atau pelenturan ya. Jadi, gelombang elektromagnetik ini memiliki semua sifat gelombang. Nah, ini juga dimiliki oleh gelombang cahaya ya, karena gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kecepatan gelombang elektromagnetik. Persamaannya adalah, nah ini persamaan umum gelombang ya, V sama dengan lambda kali F, di mana V-nya adalah kecepatan gelombang, lambdanya panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi. Tapi di sini karena di sini kita membahas kecepatan gelombang elektromagnetik, maka yang kita gunakan adalah kecepatan cahaya ya, karena kan gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi V-nya kita ganti dengan C ya. Nah, ini keterangannya tadi ya, C adalah kecepatan cahaya, besarnya pasti segini, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambdanya panjang gelombang, satuannya meter. F-nya adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan dari panjang gelombang atau lambda terbesar ke panjang gelombang lambda terkecil. Nah, ini urutannya ya. Kalau dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil, yaitu dimulai dari gelombang radio dan TV, kemudian yang kedua ada gelombang mikro dan radar, inframerah, kemudian cahaya tampak. Nah, cahaya tampak adalah cahaya yang dapat kita lihat ya. Nah, contohnya adalah ini, meliputi ini ya, Meijiku, Hibi, Niu. Nah, ini juga sudah diurutkan dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil ya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian yang kelima ada sinar UV atau sinar ultraviolet, kemudian sinar X, dan terakhir adalah sinar gamma. Nah, ini kalau diurutkan dari lambda terbesar atau panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil. Nah, di sini juga ada keterangan nih, ketika lambdanya terbesar, frekuensinya malah terkecil. Kok bisa seperti ini? Nah, ini dari persamaan yang tadi ya. Persamaan kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu C sama dengan lambda kali F. Sehingga kita kalau mau cari lambda, F-nya pindah ya, jadi C per F. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat nih, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Berarti kalau berbanding terbalik kan ada yang satu di atas, satu di
bawah. Berarti kalau berbanding terbalik nanti ada yang besar, ada yang kecil. Makanya ketika lambdanya besar, justru frekuensinya malah kecil berbanding terbalik. Dan ini juga ketika lambdanya kecil, frekuensinya malah besar. Jadi kalau misalkan disuruh ngurutin ya di soal nanti ini suruh mengurutkan gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil, ya berarti dari gelombang radio ke sinar gamma. Tapi kalau misalkan soalnya dibalik, suruh mengurutkan gelombang elektromagnetik dari frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil, ya berarti dari sinar gamma baru ke radio ya. Urutannya seperti itu. Nanti ini tinggal kalian pahami, kalian ingat-ingat, kemudian kalian hafalkan ya, agar nanti kalian ketika ketemu soalnya udah tahu urutannya. Nah, di sini jika kalian ingin mengetahui nilainya ya, atau besar panjang gelombang atau frekuensi dari masing-masing gelombang elektromagnetik. Nah, di sini bisa dilihat tadi ya, wavelength ini panjang gelombang 1 nanometer. Nah, ini bisa dilihat nih, panjang gelombang terbesar adalah radio 10 pangkat min 3, dan yang paling kecil adalah sinar gamma yaitu 10 pangkat min 12 ya. Nah, di sini juga bisa dilihat nih, ketika panjang gelombangnya besar, frekuensinya malah kecil, cuma 10 pangkat 4. Tapi sinar gamma frekuensinya malah 10 pangkat 20. Wah, besar sekali ya. Jadi diingat-ingat nih, ketika panjang gelombangnya besar, frekuensinya malah kecil. Ketika panjang gelombangnya kecil, frekuensinya malah besar, berbanding terbalik ya. Oke, kita lanjut. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada gelombang radio, yaitu digunakan pada radio dan TV sebagai alat untuk komunikasi. Kemudian yang kedua ada gelombang mikro atau gelombang radar ya, disebutnya juga. Nah, gelombang mikro ini contohnya yaitu oven atau microwave, yaitu alat untuk memasak atau menghangatkan makanan ya. Nah, jadi prinsip kerjanya adalah seperti ini. Jadi microwave itu dia akan memancarkan radiasi atau gelombang mikro yang akan diserap oleh makanan. Nah, sehingga makanan yang menyerap gelombang mikro itu akan mengalami efek pemanasan. Nah, jadi lama-kelamaan ketika dia mengalami efek pemanasan terus-menerus, maka makanan itu akan menjadi masak atau akan menjadi matang ya, karena telah disinari oleh gelombang mikro yang menyebabkan makanan itu menjadi panas dan matang. Kemudian yang kedua masih gelombang mikro ya, atau gelombang radar. Nah, yang kedua, gelombang radar digunakan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat, dan dapat mendeteksi kedalaman laut juga. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah menganalisis struktur atomik dan molekul. Kemudian kita lanjut ya ke gelombang elektromagnetik yang ketiga, ada inframerah. Nah, inframerah ini biasanya digunakan pada remote control atau remote TV. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin menyalakan TV atau ingin mengganti channel, itu kita menggunakan remote TV yang terdapat inframerah ya. Jadi dia mentransmisi atau mentransfer energinya atau mentransfer datanya itu dengan menggunakan inframerah. Kemudian inframerah dapat digunakan untuk mentransfer data atau energi yang tidak terlalu besar. Nah, contohnya kalau pada HP-HP zaman dulu ya, tahun 90-an atau tahun 2000 awal, itu tuh belum ada HP tuh yang ada Bluetooth itu masih jarang. Biasanya HP-nya itu dilengkapi dengan inframerah untuk memindahkan datanya. Itu pun kita juga harus dalam jarak yang dekat. Kalau jarak yang jauh udah nggak bisa terjangkau oleh inframerah. Tapi semakin berkembangnya zaman, semakin canggih, sekarang kita kalau mau transfer data atau mengirim file ya, misalkan dalam bentuk dokumen Excel atau foto atau lagu, itu bisa menggunakan WhatsApp atau Share It ya. Nah, kalau zaman dulu kita menggunakan inframerah. Kemudian dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit cacar dan encok. Selain itu, inframerah juga digunakan dalam bidang militer, yaitu untuk melihat di tempat yang gelap. Nah, biasanya para militer itu untuk melihat musuhnya ya, itu menggunakan kacamata inframerah. Kenapa? Karena kalau digelapkan misalkan tubuh manusia itu nggak akan kelihatan ya kalau di tempat gelap. Tapi kalau kita menggunakan kacamata inframerah itu dapat kelihatan. Kenapa?
Karena tubuh kita ini memancarkan radiasi yang besarnya itu sama seperti inframerah. Makanya ketika di tempat gelap kita nggak akan bisa terlihat oleh mata telanjang, tapi kita dapat terlihat oleh kacamata inframerah seperti itu ya. Kemudian fungsinya yang terakhir yaitu dapat mengeringkan cat mobil dengan cepat. Lanjut ya ke gelombang elektromagnetik yang keempat, yaitu cahaya tampak, cahaya yang dapat dilihat oleh mata kita ya. Nah ini kalau diurutkan dari panjang gelombang terbesar ke terkecil, yaitu ada Meiji-ku Hibiniu, yaitu merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah selain itu cahaya tampak juga sering digunakan untuk sinar laser ya. Kemudian lanjut yang kelima, ada sinar UV atau sinar ultraviolet, di mana sumber utamanya itu adalah dari matahari ya. Nah biasanya sinar UV ini atau sinar matahari ini digunakan untuk membantu proses fotosintesis untuk pada tumbuhan ya. Kemudian dapat digunakan juga untuk memeriksa keaslian uang. Nah biasanya kan kita buat ngecek keaslian uang itu dilihat, diraba, dan diterawang ya. Dan biasanya kita menerawangnya itu mengarahkan ke arah matahari. Nah apakah uangnya itu dapat diterawang atau tidak, jadi bisa kita cek keasliannya dari situ ya. Kemudian sinar UV juga berguna untuk membantu pembentukan vitamin D pada tulang. Nah ini makanya kenapa kalau para bayi itu ya, bayi-bayi itu suka dijemur di pagi hari di bawah sinar matahari. Nah ini yaitu untuk pembentukan vitamin D pada tulang bayi ya yang masih lunak. Nah tetapi kita juga menjemurnya itu nggak boleh berlebihan ya, karena kalau kita misalkan di bawah matahari terlalu lama itu dapat membuat kulit kita terbakar dan dapat menyebabkan kanker kulit. Jadi sebentar saja, cukup sebentar aja menjemurnya ya. Kemudian yang keenam ada sinar X atau sering disebut juga sinar Röntgen ya. Fungsinya adalah mendeteksi penyakit organ dalam. Nah misalkan nih kita pengen ngecek di bagian tubuh dalam kita ini ada infeksi apa sih atau ada penyakit apa, itu kita menggunakan sinar X atau sinar Röntgen. Biasanya di Röntgen dulu ya paru-parunya gitu, nanti kan kelihatan tuh gambar-gambar tulang rusuk kita gitu ya. Jadi sinar X itu gunanya untuk mendeteksi atau memotret bagian tubuh atau penyakit organ dalam. Kemudian yang kedua, sinar X digunakan untuk memeriksa barang-barang di bandara. Itu biasanya kan kita kalau mau masuk bandara atau pelabuhan kan biasanya suka dicek ya tas kita, koper kita. Nah itu dengan menggunakan sinar X ya. Kemudian yang ketiga, memeriksa struktur bahan atau kristal pada zat padat. Nah yang terakhir ada sinar gamma. Fungsinya adalah yang pertama, mensterilisasi peralatan kedokteran atau peralatan medis atau peralatan rumah sakit ya, sama aja lah ya. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi kebocoran pipa dan aliran fluida. Nah fluida itu bisa berupa zat cair atau zat gas ya, itu zat yang dapat mengalir lah intinya fluida itu ya. Kemudian sinar gamma yang ketiga dapat digunakan untuk terapi kanker. Kemudian yang keempat, untuk pembuatan varietas tanaman unggul yang tahan hama. Jadi sinar gamma ini dapat digunakan untuk mengurangi populasi hama. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke latihan soal. Yang pertama yaitu soal UN Fisika SMA tahun 2015. Yuk kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, coba perhatikan gambar urutan spektrum gelombang elektromagnetik di bawah ini. Nah, ini ada urutan gelombang elektromagnetik ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ditanyakan adalah ciri gelombang elektromagnetik yang ditunjukkan tanda panah adalah. Nah, ciri di sini adalah maksudnya mungkin manfaat ya, manfaat atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Nah, di sini kita lihat di sini diurutin dari frekuensi terendah ke frekuensi tertinggi. Nah, berarti kalau frekuensinya rendah, berarti panjang gelombangnya tinggi. Berarti kalau lambdanya tinggi dimulai dari gelombang radio dan TV. Kemudian habis gelombang radio dan TV, yang masih ingat apa? Yap, betul banget, yaitu gelombang mikro atau gelombang radar ya. Jadi panah di sini yang dimaksud adalah ciri dari gelombang radar. Tapi sebelum kita jawab, Ibu ingin mengisi dulu nih yang masih kosong ya. Kira-kira nomor 2 itu apa sih, nomor 3 itu apa sih, biar kita sambil mengingat, sambil menghafal dan memahami ya urutan-urutannya.
kemudian habis gelombang radio, yang pertama ada gelombang radio dan TV, kemudian gelombang mikro dan radar, yang ketiga ada inframerah, yang keempat ada cahaya tampak, kemudian sinar UV, setelah sinar UV ada sinar X, kemudian yang terakhir ada sinar gamma. Nah, jadi tadi soalnya adalah ditanyakan ciri gelombang elektromagnetik yang ditunjukkan tanda panah. Tanda panahnya tanda panah soal ya, bukan yang ini. Itu nomor 1, yaitu gelombang mikro. Yaitu untuk apa? Ya, betul banget. Berarti jawabannya adalah yang E ya, gelombang mikro atau radar itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini perhatikan spektrum gelombang elektromagnetik berikut ini. Masih sama tipe soalnya ya. Yang ditanyakan adalah kegunaan dari spektrum gelombang nomor 2. Nih, nomor 2 ini siapa ya? Kita belum tahu nih nomor 2 ini gelombang apa ini. Nah, oke, kita urutkan dulu ya. Nah, di sini kan dijelaskan ya dari panjang gelombang semakin bertambah. Berarti kalau lambdanya semakin bertambah, berarti urutannya dari mana? Dari kecil ke besar ya, karena lambdanya semakin bertambah. Berarti kalau lambdanya kecil, berarti urutannya dari mana? Dari sinar gamma. Betul ya, ini dari sinar gamma. Nah, sekarang kita isi. Nomor 1-nya adalah sinar X, nomor 2 adalah sinar UV atau sinar ultraviolet, kemudian cahaya tampak, betul ya, kemudian inframerah, kemudian setelah inframerah ada gelombang mikro atau gelombang radar, kemudian yang terakhir ada gelombang radio dan TV. Yang ditanyakan adalah tadi apa? Kegunaan dari spektrum gelombang nomor 2. Nah, ini ya nomor 2 berarti apa tadi? Sinar gamma, sinar X, berarti yang nomor 2 adalah sinar UV. Kira-kira sinar UV itu kegunaannya untuk apa ya? Nah, kalau untuk mendeteksi keberadaan suatu objek, fungsinya siapa? Betul, gelombang radar ya. Kemudian frekuensi paling kecil dan daya tembus paling besar. Frekuensi paling kecil, daya tembus paling besar. Nah, berarti kalau frekuensi paling kecil berarti ini gelombang radio dan TV. Daya tembus paling besar. Nah, daya tembus itu dilihat dari panjang gelombangnya. Terbesar berarti gelombang radio ini ya. Kalau mempunyai daya tembus paling kecil, berarti lihat lambdanya paling kecil adalah sinar gamma. Kemudian dapat memotret bagian dalam tubuh. Nah, ini adalah fungsi dari sinar X ya, mendeteksi penyakit dalam atau memotret bagian dalam tubuh. Nah, berarti yang nomor 2 tadi apa? Kan dia kegunaan dari sinar UV ya. Nah, sinar UV itu kegunaannya yaitu untuk mengecek keaslian uang. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ke soal yang terakhir ya. Di sini ada beberapa jenis gelombang elektromagnetik, yaitu ada microwave, X-ray di bandara, remote control, cahaya hijau, dan sinar gamma. Nah, pertanyaannya adalah urutan jenis-jenis gelombang elektromagnetik di atas dari yang memiliki panjang gelombang terbesar ke terkecil adalah, nah kita sudah ngurutin nih. Ingat-ingat kalau dari panjang gelombang terbesar ke terkecil dari apa dulu? Dari radio apa dari sinar gamma? Yap, betul, dari gelombang radio ya. Kalau dari lambda terbesar atau panjang gelombang terbesar itu dari gelombang radio ke sinar gamma. Sekarang kita cek satu-satu ya. Gelombang radio ada nggak nih? Oh, nggak ada. Lanjut, gelombang mikro atau gelombang radar? Ada ya, yaitu microwave. Berarti ini nomor 1-nya. Kemudian inframerah ada nggak? Nggak ada, tapi ada contohnya. Remote control ya, contoh dari inframerah. Berarti 1, 3. Lanjut, cahaya tampak. Nah, ada nggak cahaya tampak? Ada ini ya, cahaya hijau. Nah, cahaya hijau di sini termasuk cahaya tampak. Berarti tadi urutannya gimana? 1, 3, 4. Lanjut, sinar UV atau sinar ultraviolet. Di sini nggak ada, kita lewat. Lanjut ke sinar X. Nah, di sini ada ya, X-ray di bandara. Berarti tadi 1, 3, 4, terus 2. Yang terakhir adalah sinar gamma. Berarti jawabannya yang mana? Maaf ya. Nanti jawabannya yang mana? Yang A ya. Jadi microwave dulu, remote control, kemudian cahaya hijau, X-ray di bandara, baru terakhir sinar gamma. Oke. Nah, ini silakan diingat-ingat ya.
kalian ngapalinnya satu aja. Kalau dari lambda terbesar, oh itu berarti frekuensinya terkecil, itu dari gelombang radio, terakhir sinar gamma. Nah, kalau misalkan ditanyanya frekuensi terbesar, tinggal dibalik aja. Kalau frekuensi terbesar berarti lambdanya paling kecil, yaitu sinar gamma, baru ke radio. Panahnya tinggal dibalik ya. Insya Allah mudah kok, tinggal diulang-ulang aja ya. Contoh gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak loh teman-teman. Misalnya, matahari memancarkan gelombang elektromagnetik, salah satunya adalah sinar UV. Saat kamu mendengarkan siaran radio, menonton televisi, mengatur suhu ruangan menggunakan remote AC, atau ketika kamu mau memanaskan makanan menggunakan microwave. Bahkan, ketika kamu mengirim chat ke temanmu yang ada di tempat yang sangat jauh, chat yang kamu kirimkan gak lama akan sampai tuh ke teman kamu. Bahkan, kalau kamu pernah ronsen, ternyata ronsen itu juga pakai gelombang elektromagnetik loh. Jadi di sini kami akan mempraktekkan contoh gelombang elektromagnetik. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah 1 buah gelas kaca, 1 buah uang koin, dan air secukupnya. Oke, di sini kami akan mempraktekkan tentang gelombang elektromagnetik. Bahan dan alat yang kami gunakan di sini adalah air, gelas kaca, dan uang koin. Nah, di sini kami akan meletakkan uang koin di bawah gelas kaca. Nah, uang koinnya ketika dilihat dari samping akan kelihatan. Tapi, jika kami menuangkan air, uang koinnya tidak akan kelihatan ketika dilihat dari samping.